Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 sekolah dasar, yaitu pelajaran yang keenam dengan tema pembelajaran Ayo Belajar, dengan sub pembelajaran Semangat Belajar Nabi Idris alaihi salam. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak yang soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui metode pembelajaran saintifik diharapkan anak-anak ibu mampu memahami semangat belajar Nabi Idris alaihissalam dan mampu meneladani semangat belajar Nabi Idris alaihissalam. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, Nabi Idris alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Mari anak-anak ibu kita nyanyikan 25 nabi dan rasul. Anak-anak ibu ikuti ya, dan anak-anak ibu simak apa urutan keberapakah Nabi Idris dalam 25 nabi dan rasul. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Bisa anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Ya, anak-anak ibu perhatikan tadi. Nabi Idris adalah nabi yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris merupakan keturunan daripada Nabi Adam dan penerus dakwah Nabi Adam alaihissalam. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, Nabi Idris adalah nabi yang pandai. Kenapa beliau menjadi seorang nabi yang pandai? Karena sejak kecil Nabi Idris alaihissalam rajin belajar. Nabi Idris merupakan seorang yang cerdas, rajin menulis dan membaca. Dia juga dijuluki Hurmus al-Haramisah, seorang ahli perbintangan. Karena rajinnya belajar Nabi Idris sejak kecil, beliau ahli dalam perbintangan sehingga dijuluki dengan gelar Hurmus al-Haramisah. Nabi Idris juga merupakan manusia pertama yang membuat undang-undang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Terdapat sekitar 188 undang-undang yang pernah dibuat semasa hidupnya. Nabi Idris karena rajin belajar dari kecil, dia juga memiliki kreativitas yang tinggi. Dia adalah seorang yang rajin menggambar dan merupakan seorang penjahit. Nabi Idris bahkan menjahit baju dan sendalnya sendiri seraya berzikir. Ya, anak-anak ibu, ketika kita rajin belajar, kita mau untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kita, maka kita akan menjadi anak yang pandai dan berkreativitas tinggi. Kalau anak-anak ibu hobi menggambar, maka kembangkanlah hobinya itu. Latihlah hobinya itu. Kalau anak-anak ibu suka melihat orang membuat pakaian, maka perhatikan dan pelajarilah. Maka nanti anak-anak ibu akan mempunyai keahlian untuk mengarungi kehidupan ini. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, selain kita rajin belajar karena meneladani Nabi Idris, juga karena Al-Quran menyuruh kita untuk selalu belajar.
Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah adalah surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Ayat ini menjelaskan, menyiratkan kepada kita bahwa kita dalam kehidupan ini harus selalu rajin membaca agar kita menjadi orang yang pintar dan bermanfaat hidup di dunia. Al-Quran juga menjelaskan bahwa orang yang berilmu pengetahuan derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu pengetahuan. Derajatnya orang yang berilmu pengetahuan itu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, dari pelajaran kita tadi, apakah sikap yang harus anak-anak ibu tanamkan dalam dirinya? Yang harus anak-anak ibu tanamkan adalah aku selalu rajin belajar. Ya, kita harus selalu bersikap sebagai seorang anak yang rajin belajar. Bagaimana caranya? Caranya dengan rajin membaca, rajin menulis, rajin mendengarkan video pembelajaran yang dikirimkan oleh gurunya, sehingga dia menjadi anak yang pintar dan berkreativitas tinggi. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sekarang mari kita amati gambar ini. Gambar apakah ini anak-anak? Ya, ini adalah gambar suasana kelas ketika kita belajar tatap muka. Anak-anak ibu minggu depan akan belajar tatap muka dengan dibagi menjadi 2 shift. Seharusnya nanti dalam pembelajaran, anak-anak ibu bersikap sebagai seorang anak yang rajin belajar. Bagaimana anak yang rajin belajar? Di gambar ini terlihat bahwa anak yang rajin belajar itu selalu memperhatikan gurunya menerangkan pelajaran. Mereka tidak ada yang mengobrol, mereka tidak ada yang tidur. Mereka memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Dan juga ada anak yang rajin itu, mereka mau tampil ke depan ketika disuruh oleh gurunya ke depan. Untuk menjawab pertanyaan misalnya, untuk menjelaskan pelajaran yang sedang dipelajari, dia berani untuk tampil ke depan karena menunjukkan bahwa dia adalah anak yang rajin yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Baik anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sekarang anak-anak ibu kerjakan latihan ini di buku latihan PAI-nya ya. Insya Allah anak-anak ibu pasti bisa. Caranya adalah anak-anak ibu salin kolom ini di buku latihannya. Anak-anak ibu beri tanda checklist di kolom ya atau tidak. Yang pertama, aku rajin belajar. Apakah rasakan diri anak-anak ibu sendiri? Apakah anak-anak ibu adalah siswa yang rajin belajar? Kalau ya, silahkan dicentang di kolom ya. Yang kedua, aku ingin pandai. Apakah anak-anak ibu semuanya ingin pandai? Kalau ya, centang di kolom ya. Selanjutnya tugas yang kedua yang harus anak-anak ibu kerjakan di buku latihan PAI-nya, yaitu menjawab 4 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan sifat terpuji Nabi Idris alaihissalam. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam sejak kecil rajin titik-titik. Yang ketiga, Nabi Idris alaihissalam nabi yang pandai karena titik-titik. Dan yang keempat, rajin belajar adalah anjuran dalam titik-titik. Baik, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, dari pelajaran kita hari ini tentang semangat belajar Nabi Idris, apakah yang bisa kita ambil pelajaran? Yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang pandai. Bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang pandai? Kita harus rajin belajar semenjak kita kecil. Ya, semenjak kita SD di kelas 1 ini, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang rajin belajar, agar nanti kita menjadi orang yang berhasil dan sukses. Baik anak-anak ibu semuanya, sampai disinilah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahaminya dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.